Halo semuanya, selamat malam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan penyakit stroke. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep stroke. Jadi pengertian dari stroke itu adalah defisit atau gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi secara mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Nah, gangguan peredaran darah otak ini terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah otak atau karena pecahnya pembuluh darah di otak. Penyebabnya itu ada trombosis cerebral, hemoragi atau perdarahan, hipoksia umum, dan hipoksia setempat. Nah, faktor risikonya itu ada dua. Yang pertama itu faktor risiko yang tidak dapat diubah, ada keturunan, jenis kelamin, umur, dan ras. Nah, sedangkan faktor risiko yang dapat diubah itu ada pernah terserang stroke, hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, merokok, dan gaya hidup yang tidak sehat. Terus tanda gejalanya itu ada nyeri kepala hebat secara tiba-tiba, pusing seperti berputar-putar saat melihat benda di sekitarnya, atau merasa goyang jika bergerak. Nah, pusing ini disertai dengan mual dan muntah. Terus ada bingung, terjadi gangguan orientasi ruang, waktu, dan personal. Lalu penglihatan kabur atau ketajaman penglihatan yang menurun pada salah satu mata atau pada keduanya. Terus kesulitan bicara secara tiba-tiba, mulut terlihat tertarik ke satu sisi atau disebut juga dengan pelot. Lalu kehilangan keseimbangan, limbung atau jatuh, rasa kebas atau mati rasa, atau kesemutan pada satu sisi tubuh. Dan yang terakhir itu ada kelemahan otot-otot pada satu sisi tubuh. Nah, ada beberapa macam atau beberapa jenis dari stroke ini. Yang pertama itu berdasarkan kronologis gejala klinisnya. Stroke itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada serangan iskemik sepintas. Terus yang kedua ada gangguan neurologis sementara. Yang ketiga ada stroke progresif, dan yang keempat stroke lengkap. Nah, sedangkan berdasarkan penyebabnya, stroke ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu stroke iskemik atau disebut juga dengan stroke non-hemorrhagic. Nah, stroke iskemik ini berdasarkan lokasi pengumpulan darah dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada stroke iskemik trombolitik dan stroke iskemik embolitik. Lalu ada stroke hemorrhagic. Nah, berdasarkan lokasi perdarahan stroke-nya, stroke hemorrhagic ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada stroke hemorrhagic intracerebral, terus yang kedua stroke hemorrhagic subarachnoid. Nah, cara mencegah stroke ini yang pertama mengetahui faktor risiko, terus yang kedua itu mengecek tekanan darah, yang ketiga mengecek apakah ada penyakit jantung, yang keempat mengendalikan diabetes, yang kelima menurunkan kolesterol, yang keenam berhenti merokok, yang ketujuh membiasakan pola makan sehat, dan yang terakhir itu menghindari stres dan melakukan olahraga. Nah, yang kedua ini tentang konsep asuhan perawatan secara kritis pada pasien dengan penyakit stroke. Nah, yang pertama itu ada pengkajian. Dalam pengajian ini melakukan anamnesis. Yang pertama itu riwayat perjalanan penyakit seperti waktu kejadian penyakitnya. Terus yang kedua itu penyakit lain yang diderita oleh pasien, dan yang ketiga itu faktor-faktor risiko yang menyertai terjadinya stroke ini. Terus yang kedua pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik umum itu seperti pemeriksaan tingkat kesadaran, suhu, denyut nadi, anemia, paru, dan jantung. Nah, yang kedua pemeriksaan neurologis, dan yang ketiga pemeriksaan neurovaskuler. Terus ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada angiografi cerebri. Nah, angiografi cerebri itu dilakukan untuk menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan arteriovena atau adanya ruptur dan
untuk mencari sumber dari perdarahan itu. Terus yang kedua ada lumbal fungsi. Nah, tekanan yang meningkat disertai dengan bercak darah pada cairan lumbal itu menunjukkan adanya hemoragik pada subarachnoid atau perdarahan pada intrakalarnya. Nah, sedangkan peningkatan jumlah protein menunjukkan adanya proses inflamasi. Dan biasanya hasil dari pemeriksaan liquor yang merah itu terjadi pada perdarahan yang masif, sedangkan perdarahan yang kecil warna liquornya masih normal. Terus ada yang ketiga itu CT scan. CT scan ini memperlihatkan secara spesifik letak edema, posisi hematoma, adanya jaringan otak yang infark atau iskemia, serta posisinya secara pasti. Nah, hasil dari pemeriksaan ini biasanya itu didapatkan hiperdes vokal masuk ke ventrikel atau menyebar ke permukaan otak. Terus yang keempat itu ada magnetic imaging resonance atau disingkat dengan MRI. Nah, MRI ini dilakukan untuk menentukan posisi serta besar atau luasnya terjadinya perdarahan di otak. Nah, hasil pemeriksaan itu adalah didapatkan area yang mengalami lesi dan infark akibat dari hemoragik. Terus yang kelima ada USG Doppler. Nah, USG Doppler ini untuk mengidentifikasi adanya penyakit arteriovena seperti masalah sistem karotis. Terus yang keenam ada EEG, yaitu untuk melihat yang timbul dan dampak dari jaringan yang infark sehingga turunnya impuls listrik dalam jaringan otak. Nah, diagnosa keperawatannya itu ada yang pertama itu perubahan perfusi jaringan otak berhubungan dengan perdarahan intracerebral, oklusi otak,